Wah, tapi ini kalau speed jangan-jangan ini bisa ribuan juga nanti ya? Ya, kita kejar itu ya. Kita pengen blitz scaling namanya. Jadi di mana speed melebihi efisiensi. Itu yang memang saya ciptakan di awal. Melebihi efisiensi. Ya, it's all about speed kalau kita bicara blitz scale gitu. Cepat buka gitu. Cepat buka aja. Of course, ketika ada kecepatan dalam hal membuka outlet, pasti margin of error pasti lebih besar. Tapi kita ngejar revenue. Ya, terima kasih untuk apresiasi terhadap playlist Helmi Bicara, yaitu Pemburu Cuan, di mana kami memang ya bersama Diplomat Success Challenge memang memberikan ruangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama anak-anak muda ya yang punya bisnis bagus, supaya menjadi inspirasi, supaya makin banyak orang yang mencontoh, karena negeri ini memerlukan banyak sekali anak-anak muda yang berusaha. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, dan episode kali ini saya akan mengangkat satu profil lagi, ya, jagoan dalam industri kuliner. Waduh, counternya, outletnya lebih dari 500. Jualannya simpel banget, nih, es teh. Haidar Urjanto ya, sudah hadir siap, di tempat makasih saya. Bang Helmi atas undangannya. Makasih Haidar. Makasih. Orang mana sih aslinya? Bogor. Tapi saya lama di New Zealand. Oh iya? Ya, yang bener loh. Ya, I was born in Christchurch. Christchurch. 8 tahun di sana. 8 tahun, ikut ayah? Bapak. Bapak apa? Diplomat? Sekolah? Sekolah aja. Di Oke. sana. Lahir di sana, terus mama orang Garut, bapak orang Malang. Saya lahir di Christchurch, jadi orang apa ya? Orang Arik. orang Arik ya. Orang Maori sih. Orang Kiwi. Maori. Tenakoto. Kalau di New Zealand tuh penduduk asli disebut Kiwi. Iya, Kiwi. Jadi lucu loh, ini joke, bukan joke lah, pengetahuan lah ya. Iya. Dia, wah tuh Kiwi itu. Kiwi kita pikir kan burung ya. Ternyata penduduk lokal pun di New Zealand disebutnya orang Kiwi. Kiwi. Ya. Tapi kenapa buah kiwi dari Cina ya? Nggak tahu. Saya baru tahu itu Cina itu ya. Oh iya, China. Persis. Oke. Semuanya. Haidar, udah berapa outlet? 500 sekarang ST ya. 500. Dalam 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Sorry, 2022 ya 4 tahun berarti. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Ini produk kita semua? Produknya seperti ini, basic. Ya, as you mentioned, es teh ya. Es teh. Siang-siang gini puasa ya. Sayang ini dalam keadaan puasa ini sangat menggoda banget ya. Simpan aja sampai jam 6 nanti ya. Ini apa nih, Dar? Itu red velvet chizu. Red velvet chizu ya, ini ada nusa berry, ada chocolate and tea, cookies and cream, matcha, teh susu Nusantara. Semuanya itu ya? Semuanya memang dingin ya? Ya, semua dingin. Kan namanya es teh ya, Bang ya? Iya, es teh ya. Kenapa gue nanya ya? Receh sebenarnya namanya, es teh gitu. To the point banget ya, jualannya apa es teh. Gitu. Kadang-kadang itu yang letter luck gitu ya? Iya. Literally, that's good name. Ya. Dar, apa arti kesuksesan seorang Haidar? Happiness aja sih. Happiness? Bagi saya... happiness untuk siapa? Buat diri sendiri ya. Okay. Karena bagi saya itu mengejar, kita tahu lah banyak juga orang yang menderita, orang sukses yang menderita banyak juga kan. Artinya bukan orang sukses menderita, orang yang banyak duit tapi menderita ya. Okay. Either you're educated juga bisa menderita gitu kan. Kalau yang punya pasangan juga mungkin menderita. Yang jomblo juga menderita. Kalimat itu tidak happy, bukan menderita. Menderita tuh kayak gimana? Tidak happy. Ya, tidak happy maksudnya. Jadi at the end of the day ya saya nyari ya happiness ya, dan itu sih tujuan happiness in life. Happiness in life. Jadi sukses bagi Haidar lah happiness in life. Ujungnya ya happiness ya. Ya. Gitu kan. Apalagi? Usia berapa sekarang? 32. Wow. Masih panjang banget perjalanan. Mudah-mudahan. Okay. Dulu sekolahnya apa? Sekolah di IPB. IPB. Oh, IPB. Jurusan? Manajemen. Wah, di kelas gua lo ya. Jauh banget. Angkatan 18 ya, Bang ya? Ya, saya angkatan 18. Masih di Baranang Siang. Baranang Siang, ya. Dan Haidar asli orang Bogor ya? Ya, saya asli di Bogor. Jadi sekolah waktu itu di New Zealand, di Burnside Primary School, terus ke Islem, baru pindah ke Indonesia pas SMP. SMP Madania, SMA 1 Bogor, baru ke Semansa, baru ke IPB gitu. Jadi selalu ngerasain apa ya,
minoritas. Dulu as a Indonesian datang ke New Zealand jadi minoritas. Terus? Balik pun juga kan dulu nggak bisa bahasa Indonesia kan. Minoritas Rasa kayak minoritas juga gitu kan. Jadi ya mungkin itu salah satu faktor yang bikin ke bisnis ya, pengen proving others that I can do something lah. Ayah apa? Orang tua apa background? Swasta, terus sekarang di government. Oke. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa akhirnya memutuskan dan akhirnya sukses di bisnis teh, Haidar? Sebenarnya dari awal niat bisnis itu karena saya itu selalu cari pas kecil ya suatu hal yang saya tidak dapetin gitu. Karena ayah kan workaholic banget kan, workaholic. Dan ya kita dari working middle class lah, kita dari middle class gitu kan. Terus saya mungkin cari dua hal yang saya rasain pas kecil tuh nggak ada, which is sosok ayah yang kurang ada waktu buat keluarganya, sama memang karena saya mungkin sekolah di Madania ya, di mana itu international school, anak-anaknya juga mungkin dari rumah di Pondok Indah, ada yang rich kids lah ibaratnya kan. Me coming from Bogor kayak yang biasa aja gitu. We were not poor, but we were not up there as well gitu. Jadi mungkin dua hal itu yang akhirnya saya lihat kayak profesi pengusaha bisa mengakomodir dua hal itu gitu. Dan pada kenyataan sih enggak juga ya, justru kita makin sibuk gitu kan. Sibuk. Cuman ya kayaknya kalaupun saya bisa minimal ya mencoba untuk cari kemerdekaan waktu dan kemerdekaan finansial, mungkin salah satu jadi pengusaha. Cara adalah menjadi pengusaha itu sih. Itu yang dikejar ya? Itu yang dikejar. Udah berkeluarga? Awalnya, udah berkeluarga. Wow, gitu. Hati-hati dengan sharing waktu untuk keluarga. Kebayang 500 cabang, men. Awalnya seperti itu sih, Bang. Ya. Mungkin salah satu franchise ya? Ya, kita kemitraan. Kemitraan. Ya. Mungkin salah satu kemitraan yang paling banyak ya? Salah satu mungkin mudah-mudahan. Mungkin hanya kalah dari Baba Raffi kali ya? Dia ada 1000-an ya dia ya? 1000-an. Hendy ada di luar tadi, Hendy Stiono. Dia guru saya deh. Oh guru saya. Ya, guru banyak orang dia ya. Banyak orang dia. Ya, Hendy juga pernah jadi tamu saya dan kita bersahabat dari dulu gitu. Ya. Seorang yang juga mau mendevelop dirinya terus. Saya kemarin dapat top 10 franchise Asia ya. Dan di mana Baba Raffi masuk nomor 9 kalau tidak salah ya dengan 1000 sekian. Wah, tapi ini kalau speed jangan-jangan ini bisa ribuan juga nanti ya. Ya, kita kejar itu ya. Kita pengen blitz scaling namanya. Jadi di mana speed melebihi efisiensi. Itu yang memang saya ciptakan di awal. Melebihi efisiensi. Ya, it's all about speed kalau kita bicara blitz scale gitu. Cepat buka gitu. Cepat buka aja. Of course, ketika ada kecepatan dalam hal membuka outlet, pasti margin of error pasti lebih besar. Tapi ya kita ngejar revenue. Kita ngejar revenue gitu kan. Dan harapan kita revenue yang kita dapetin bisa menutupi margin of error yang tadi saya bilang gitu kan. Itu konsep dasarnya blitz scale. Memang dari 2018 ketika saya tuh awalnya gini, Bang, saya tuh udah 12 tahun di F&B sebenarnya kan. Terus tadi juga up and down ya. Up and down sih ya, 12 kali ya. 12 kali mengalami kegagalan. Gagal. Ya, gagal ya. Pembelajaran lah ya. Pembelajaran Terus gitu kan. Terus dan setiap kali bikin brand tuh pasti selalu viral gitu kan. Balik modal. Sustainable ya itu yang mungkin saya harus belajar terus karena namanya juga belajar kan. Dulu bikin Momo Milk, terus ada namanya Momo Milk di Bogor. Apa ini? Itu kayak semacam restoran susu. Itu happening banget di Bogor ya. Jadi destinasi orang-orang wisatawan ke Bogor gitu kan. Tapi nggak bertahan lama. Karena mungkin bad management system karena masih muda ya. Saya waktu itu kan bayangkan dulu kan omset 30 juta sehari gitu, masih mahasiswa gitu kan. Kita ngerasa kita yang paling hebat gitu kan, ini nggak akan pernah mati, ini bisa kan datang terus. Tapi namanya bisnis kan harus selalu belajar terus, harus adaptasi. Nggak ada kata kita udah akan sustainable seperti itu kalau kita biarin seperti itu. Business as usual nggak bisa gitu kan. Itu yang saya pelajarin gitu. Terus apa lagi? Gagal di mana lagi? Moza, terus juga sempat. Moza itu apa? Moza tuh kayak cheese gitu, all about cheese. Oke. Booming juga gitu kan, setahun, 2 tahun gitu. Terus ada juga bikin forestry restoran. Forestry restoran. Nah, jadi itu jus. Jadi konsepnya adalah bagaimana jus bisa naik kelas ibaratnya seperti itu. Viral juga, heboh juga, setahun 2 tahun, tapi setahun 2 tahun, sustain, gitu kan. Jadi ketika bikin es teh,
akhirnya saya coba bersama founder-founder kita ngobrol gitu kan. Bisa nggak sih kita bikin sebuah produk yang begitu simple, begitu basic, yang semua orang tahu, nama juga obvious gitu kan. Jualan es teh Indonesia. Kenapa? Karena kita emang pengen bikin sebuah brand yang membanggakan dari Indonesia. Itu tujuan kita kan. Itu benar-benar kayak ngomongan receh gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol aja. Secara data kita punya. Dari semua restoran saya, itu Momo Milk, Forestry, atau Moza, apapun itu produk unggulannya. Pasti yang top 5 itu adalah es teh manis. Pasti ya? Pasti. By research. Iya, by research. Jadi by demand, es teh gitu kan. Terus saya jadi ingat kata Paul Vin bahwa all you need is a market, not an idea gitu kan. Jadi sebenarnya tuh butuh market sebenarnya kan, itu di konsep dasar. Ide nomor 2. Ide nomor 2. Yang penting cari produk yang pasarnya menanti. Iya, ada gitu kan. Dan ternyata buktikan juga gitu bahwa kegagalan bisnis itu pertama itu 42% adalah not enough market demand. Gitu kan. Artinya es teh ya udah ada jelas marketnya. Semua orang tahu, nama juga es teh gitu, kejualan es teh, dan there's a big market gitu. Dan saya dalamin lagi, ternyata paling banyak dikonsumsi beverage ya. Memang es teh. Pertama adalah air putih, kedua adalah teh, baru kopi. Jauh di atas kopi saya dengar ya. Lumayan jauh. Ya, gitu jadi kan. sebenarnya sementara yang menjamur itu ya warung-warung coffee shop. Iya, mungkin karena dia punya nama kali ya, lebih seksi kali itu dari kopi. Gitu. Ini nggak perlu seksi amat ya, es teh gitu aja. Yang penting bisa bisa fulfill kebutuhan orang gitu kan. Orang haus sih minum es teh gitu kan. Cuman waktu itu kita lihat kayaknya belum ada. Kita lihat playing field-nya siapa aja. Oh, ada brand ini. Oh, tapi belum ada yang kemasnya brandingnya secara elegan, bagus gitu kan. Ya udah kita mulai di situ gitu kan. Of course pertama 2018 ya it wasn't easy ya. Kita ikut pameran, oke, buka di mall, not okay gitu kan. Not okay. Kenapa? Produknya belum sevariatif ini ya. Dulu cuma bener-bener es teh manis doang, ada es teh leci gitu. Tapi pada akhirnya kita lihat nih, ini produk fit what were customers looking for gitu. Itu yang kita lihat ya, kita cari gitu kan. Oh, mereka lebih suka yang creamy dan sebagainya gitu. Akhirnya kita baru di cabang ketiga baru menemukan produk line up yang cocok dengan market gitu. Dari situlah setelah kita menemukan rumusannya, kita scaling by kemitraan gitu. Sampai 2020 pandemi datang, jebret, corona, kita melakukan sebuah strategic maneuver gitu kan ceritanya gitu. Kita main TikTok gitu kan. Waktu itu TikTok kan awal-awal orang joget-joget doang kan. Iya. Saya yang pertama kali masukin ke bisnis. Saya justru main reverse psychology gitu kan, bahwa ini kok jualan es teh sampai antri-antri gini gitu kan, kok bisa? Orang kan jadi penasaran kan. Situlah dapat exposure gede, kita buka kemitraan, dan dari pandemi 2020 kita bisa scale dari 20 outlet jadi 120 outlet. During pandemi? Gila ya, selama pandemi Haidar malah bisa men-scale up, menambah dari 20 outlet ke 120. 120 outlet, terus 2021, 250, terus sekarang kita menuju pengennya 1000 sih tahun ini insya Allah. Sekarang udah 500? 500 sekarang. Semuanya kemitraan? Hampir semuanya. Iya. Hampir semuanya. Jadi kalau dari 500-an itu berapa yang dipunyai sendiri dan berapa yang dengan mitra? Kita sebenarnya pada akhirnya karena kita punya visi Bang sebenarnya di ST itu ya. Kita tuh justru pengen lebih sekedar dari cuan aja sih. Kita tuh pengen justru menciptakan pengusaha-pengusaha baru melalui kemitraan ini. Itu visi kita. Menciptakan untuk 3 tahun ya, 5.000 pengusaha baru yang berkualitas. Dan kita anggap kemitraan ST ini adalah seperti sekolah, di mana ketika orang pengen bisnis, kan banyak juga kan orang yang pengen bisnis kan. Karena sekarang saya lihat, dan saya senang anak-anak muda zaman sekarang pengen berkarya as a entrepreneur gitu. Dan ST harapannya bisa menjadi solusi lah bagi teman-teman yang pengen coba untuk berbisnis. Nah, karena kita punya sistemnya, kita punya marketing toolsnya gitu kan. Lulus SMA bisa kuliah atau bisa enroll untuk bisnis ST langsung secara praktisnya gitu kan. Praktiknya bisa main juga gitu. Itu harapan kita. Jadi menjadi market leader ya di kemitraan untuk menciptakan pengusaha berkualitas melalui teknologi. Dari 500 mitra katakanlah berapa persen yang anak muda?
Anak muda kita katakan banyakan kita 40%. 40%. 40%. Sisanya masih Ya, ada satu orang yang bisa ambil 15, ada satu orang yang bisa ambil 20 yang big companies atau big businessmen. Apalagi pandemi kan banyak yang shifting ya, yang tadinya main apa jadinya F&B. Oh, banyak juga yang begitu. Banyak yang dia cerita, mungkin saya kan ketemu banyak orang kan. Dia bilang, "Oh, ini marketing udah kurang baik, udah F&B aja yang jelas," gitu kan. Makanya salah satu faktor kita bisa scale up begitu besar mungkin karena pandemic yang banyak orang ke F&B gitu kan. Kunci sukses ST bisa sukses itu apa sih? Kalau menurut saya Bang ya, What is your value? it's not rocket science, it's just basic management. Basic management. Ketika kita bisa kelola ini dengan baik, ketika kita bisa menjalankan sesuai janji kita. Karena bagi saya kan ketika kita bikin business proposal, kita ada proposal kemitraan, kita bicara pasti kan ada hitung-hitungannya gitu kan. Apakah benar kita bisa mendeliver seperti itu? Dan saya rasa di ST bisa gitu kan. Dan ya makanya banyak yang satu orang ambil, dia bisa ambil 2, 3, 4 menjadi advocacy juga, kasih tahu teman-temannya. Jadi there's no secret sauce. Nggak perlu terlalu yang muluk-muluk kalau gitu, yang dijanjikan ya. At the end of the day, it's business. Ujungnya manajemen yang baik. Manajemen yang baik. Dan tidak terlalu serakah. Karena saya lihat banyak teman-teman di bisnis, apalagi UMKM ataupun bisnis yang begitu viral. Ya, karena mungkin saya pernah lewatin ya. Saya bisa bikin apa aja menjadi uang gitu kan. Akhirnya nggak fokus gitu kan. Kalau dia benahin manajemen basicnya gitu, dari segi marketingnya, finance-nya, operations-nya, logistiknya, itu akan bisa menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Dan bagi saya ya itu, it's not a rocket science, just plain aksi gitu kan, ketemu apa yang kita bicarakan gitu kan, akhirnya janji kita tersampaikan dan tersalurkan gitu. Dan itu yang bikin kita ya bisa grow aggressively gitu. Kegagalan dari belasan bisnis sebelumnya, semuanya bisa diterapkan di sini ya supaya tidak terulang. Betul. Basic management, fokus. What do you learn from your failure? Apa yang Haider pelajarin dari kegagalan sebelumnya? Harus fokus ya, laser focus on something ya. Kadang mungkin ya, namanya juga jiwa entrepreneur kan, kita seneng kan creating something new. Buka itu gitu kan. Karena ya mungkin DNA kita udah set seperti itu kan. Kita kan business acumen kan. Sense of business kita kan, wah ada peluang ini nih, kita ambil. Tapi kita nggak tahu bahwa kita sendiri kan punya batas. Kita punya waktu yang terbatas. Makanya kalau satu bisnis itu belum terdevelop gitu kan, timnya belum bagus, semuanya belum jalan gitu kan, kenapa harus pindah ke tempat lain, sedangkan ini sendiri kan sebenarnya masih punya potensi yang besar gitu. Itu yang saya mungkin pelajari dari Momo Milk, begitu hebat, begitu mungkin jadi tempat destinasi di Bogor, tapi kalau kita nggak keep up, kita nggak update ilmu kita juga sebagai founder gitu kan. Belum tentu sebagai founder kita cocok untuk jalanin as a CEO gitu kan, kalau kita nggak update gitu kan, dan nggak selalu adaptasi gitu kan. Tadi kita juga ngomong di luar tentang adaptasi. Saya rasa pada ujungnya ya bisa mati juga gitu. Jadi kadang-kadang fokus lah. Haider, founder itu hanya good for the start ya. Untuk develop, berinovasi, membuat produk baru, ide baru. Tapi once jalan, kadang-kadang founder harus turun sebagai CEO ya. Mencari orang yang betul-betul bisa membuatnya skill up. Betul begitu ya? Setuju. Makanya saya tuh sekarang di ST di fase-fase growth ini lagi banyak banget belajar. Karena saya merasa sangat kurang gitu kan di tahap-tahap seperti ini. Jadi dan saya juga harus tahu, dan memang berkahnya ini punya banyak owner ya. Kita justru ya saling beramanah untuk melakukan yang terbaik buat perusahaan gitu. Jadi kalaupun satu saat saya ngomong juga ke teman-teman, kalau saya udah nggak fit as a CEO ya it's okay if I step down gitu. Tapi selama saya bisa ikutin, saya belajar dan teman-teman ikut belajar juga, yuk kita sama-sama bisa growth gitu. Karena kan beda ya Bang ya, ketika di tahap tangga pertama seperti apa
bisnis threat-nya gitu. Betul. Tangga kedua, ketiga, keempat juga seperti apa, di mana pasti beda-beda tahapannya gitu kan. Tapi saat ini ya selama saya masih mampu gitu kan, ada founder's ambition, visinya seperti apa gitu kan. Dan pun saya juga harus siap untuk belajar lagi gitu kan, dan unlearn what I think I know gitu kan, and learn what I don't know itu justru yang kunci menurut saya itu untuk bisa perusahaan itu grow. Berapa orang founder? Ada, kalau co-founder kita mulai dari 4 orang, sekarang ada 7. Enggak repot tuh foundernya banyak gitu. Selama kita tahu tugas masing-masing, terus kan ada yang aktif, ada yang pasif juga kan. Ya. Yang aktif 4 orang, yang pasif sisanya. Karena founder terlalu banyak tuh harus mendengarkan ke lebih banyak orang, malah perusahaannya nggak jalan tuh ya. Karena orang berantem. Iya. Pada alhamdulillah sih kita secara chemistry cocok semua kan. Kan mereka semua tahu kapan harus step in, kapan harus. Atau ini berasal dari partner-partner di bisnis yang gagal sebelumnya? Belum ada, baru kali ini. Baru kali ini. Ya. This is new team. New team. Karena saya banyak nge-coach ya perusahaan-perusahaan anak muda, di mana saya diminta jadi komisaris, konsultan gitu. Ya gitu, makin banyak pemiliknya, makin cenderung untuk sulit untuk berkembang. Ego kali ya. Ego, ya persis ego. Apalagi berasal dari orang-orang hebat ya. Makanya saya menulis buku yang di itu bisnis primbon itu adalah guideline bagaimana mencari partner. It's not easy. Iya. Nggak gampang. Dari pengalaman gagal Haidar sebelumnya ada nggak yang masalah partner yang menjadi penyebab kegagalan? Yang pasti harus job defining dulu ya, ke tugasnya apa. Bagi tugas Udah pasti, dan chemistry pasti kan, chemistry gitu kan. Bisa nggak sih ini orang kita akan ketemu tiap hari ngobrol terus tidak baperan, unek-uneknya, bisa nggak kita disagreeable sama orang itu dan orang itu terima gitu kan. Bisa nggak seperti itu yang kita harus. Itu penting ya. Penting gitu kan. Mau menerima pendapat orang ya. Nggak menang sendiri, itu penting. Karena ya kadang kita harus disagreeable dan harus kenceng ya biar kita bisa moving forward gitu. Kadang kalau ada suatu hal yang ngeganjel tapi kita diam-diaman gitu kan, mungkin akan selesai itu masalah gitu kan. Jadi harus siap itu. Nah, apakah dia punya hati untuk siap bareng seperti itu gitu kan. Terus ketiga ya itu kompetensinya harus kalau bisa ya different skill set gitu kalau bisa gitu. Jangan pernah berpartner dengan orang yang tidak punya kontribusi apa-apa. Ya. Betul ya dari. Ya, betul. Dan harus siapin exit strategi juga ya, Bang. Kalau emang udah komitmen dan udah nggak bisa lagi gitu kan. Ya harus siap step down juga gitu. Itu di kontrak ditulis ya? Kita bilang juga kalau lebih ke gentleman agreement ya. Tapi ya baiknya di kontrak sih memang. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Udah masuk di perusahaan, udah masuk di akte, ternyata tidak seperti yang diharapkan, tidak ingin seperti dikomitkan. Wah itu repot tuh. Ngusirnya repot itu. Oke. Vesting period ya mungkin dari startup ada vesting period. Jadi belajar banyak ya. Siapa aja foundernya, Dar? Ada saya, ada Ausi, Dihya, terus ada Edwin, ada juga yang terkenal Bisia Jody, ada Danu Sofwan, Janeta Janet gitu. Ya, ada. Semua itu. Memang ini faktor ya, apa ada orang terkenal di dalam perusahaan itu ada faktor positif ya? Jadi saya juga pernah bisnis ini, Bang, kekinian. Jadi waktu kekinian itu sama Arif Muhammad. Jadi memang ketika kita punya influencer itu jauh lebih mudah untuk jualan, bikin itu viral untuk awal gitu. Jadi pertama kali kami berempat buka, kita coba yuk ngajak memang yang siapa sih yang punya nama, punya popularity lah gitu kan. Kita dapat akses ke Bisia Jody sama Danu, ya udah kita ajak. Terus Danu kan menikah ya dengan Janet, akhirnya Janet ikut juga as a owner gitu kan. Dan akhirnya ya jadi rame lah intinya gitu kan. Tambah sukses. Tambah sukses. Cuman ya mudah-mudahan kita persiapkan kita untuk ke IPO yang lebih harusnya public ya. Oh, target IPO. Saat ini belum sih. IPO kan untuk dapetin capital mereka kan gitu. Saat ini kita masih nyaman dengan capital yang kita punya sih. Cukup dengan jual-jual franchise saja. Iya. Demand tetap tinggi. Demand kita ada 30-40 sebulan. Yang mau beli franchise? Yang kita buka. Yang eksekusi? Eksekusi. Yang antri banyak? Yang antri banyak. Satu outlet kira-kira marginnya berapa ya dapat kalau pembeli franchise?
jadi sebagai franchisee, sebagai Franchisee. mitra dia kita selalu di proposal kita nulis 1 tahun ya, payback periodnya ya, Impasnya 1 tahun. ya 1 tahun kurang lebih more or less gitu, dengan sales mungkin sekitar 3 juta ya Per hari? sebulan. Sehari. Sehari. Jadi sebulan 90. 90-an ya. Modalnya berapa sih? Invest satu outlet? Around 250 sampai 300. Biasanya dengan desain yang Ya, all in semuanya 300. 250 sampai 300. itu desain interior eksterior memang harus begitu ya? Interior, eksterior sama sewa, equipment dan sebagainya 250 sampai 300. 250 sampai 300. Ya, kurang lebih. Bisa juga tergantung outlet, ada yang lebih besar, space-nya bisa lebih dari 300, ada yang kurang. Gitu. Luar biasa ya. Terus ke depan apa yang ada di benaknya Haidar dan kawan-kawan? Karena memang kita berawal dari ST Indonesia ya, memang pengen bawa brand ini ke luar negeri sih, itu pastinya. Wow. Oke. Ya, kita lihat lah ada McDonald's, ada Starbucks Yeah, gitu why kan. not, gitu. ya? Why not gitu kan. Why not? Terus kita juga datengin banyak-banyak brand dari Taiwan gitu, dari China gitu kan, Yeah. dan minuman seperti ini gitu. Dan kita sengaja taruh Indonesianya karena emang kita pengen bawa Indonesianya gitu. Saya rasa saat ini sih memang visinya adalah, saya sempat ngobrol lah sama teman-teman. Value kita nih kalau cuma sekedar cuan itu nggak akan, as a company nggak akan lama gitu saya bilang. Kita bisa nggak sih menjawab sebuah keresahan di Indonesia gitu kan. Akhirnya kita gali-gali, kalau kita dengar dari Menteri Perdagangan kan, Mas Lutfi bilangnya ya kita ini baru 3,8% penduduk Indonesia yang jadi pengusaha. Kita butuh 12% kan. Entrepreneurs ya. Dan entrepreneurs yang by apa? Yang by design. Bukan karena by nasib ya. By design pengen jadi entrepreneur dari SMP atau dari SMA gitu kan. Nah makanya ST ini hadir dengan menjadi solusi yang saya bilang, menjadi seperti sekolah. Kalau emang pengen belajar, ayo ambil mitra kita dan kita akan kasih ilmunya gitu kan. Minimum ya jualan es teh lah, itu kan suatu hal yang simple gitu. Dan harapan kita ketika memang dapat ilmunya dan harapan mereka bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi itu harapan kita bisa kontribusi ke jumlah pengusaha yang di Indonesia gitu. Tapi menarik ya, saya tadi baca-baca juga yang dikirim Lutfi bahwa memang konsumsi teh itu di seluruh dunia pun gede banget ya. Gede. Jauh di atas kopi ya saya dengar ya. Iya. Banyak. Dan surprisingly ya memang secara data ya, saya lupa ya. Coffee itu memang per produknya lebih mahal. Oh, per produknya, oke. Tapi kalau in terms of volume, teh itu jauh lebih banyak gitu. Dan keseharian kita kan kalau mungkin Bang Helmi kemana gitu kan, pasti yuk es teh manis gitu atau es teh gitu kan. Teh tawar gitu kan atau apa. Kita datang ke tamu kita teh pasti ya. mau tehnya apa gitu kan. Kalau di warteg aja es teh manis. Ya makanya. Makan sate kambing es teh manis ya. Jadi Tapi ini modern. ya. Jadi makanya all you need is a market kan, not an idea gitu. Yang penting adalah marketnya ada. Gitu Jadi kan. sekarang itu kan kita percaya betul nggak sekedar produknya, tapi masalah delivery, masalah packaging menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Ya, Haidar, setuju betul banget, setuju banget. Ya, dalam bentuk marketing zaman sekarang ya, kita apalagi ada offline dan online, gitu kan, channeling sekarang banyak. Terus orang sering main social media, gitu kan, dan dia butuh sebuah produk yang mungkin bisa wakilin dirinya, gitu kan, gitu. Makanya packaging yang wakili. Terus brand yang terkenal gitu, yang bisa diasosiasikan dengan si consumer sendiri gitu kan. Karena banyak di kami ya millennials dan Gen Z ya yang ini produk yang viral di TikTok, mereka dengan bangga bisa minum ini gitu. Ya, jadi back to human-nya lagi ya. Lagi-lagi ya. Jadi produk itu nomor sekian ya. Bisa dikatakan begitu? Saya bisa bilang sebagus apapun marketingnya, tapi kalau produknya juga nggak bagus, orang akan tahu juga gitu. Akhirnya. Ya pasti akhirnya kan. Setuju, Seviral apapun, itu yang saya pelajari juga kan. Kan kita banyak kemarin kan, banyak artis-artis, Ya. public figure yang bikin produk, tapi kalau value-nya nggak dapet,
Selesai juga. Selesai juga. Tapi banyak juga produk yang bagus tapi tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya, Selesai sama juga. hal itu juga. Jadi dua-duanya penting. Harus jalan. Benar. Harus jalan dua-duanya. Apa yang membuat Haidar bisa sebut gitu ya, diferensiasi dari es teh dibandingin dengan produk-produk kompetitor atau yang lain lah? Kalau dari sisi produk ya, saya rasa kita ini bisa mengakomodir dari sisi karena ada juga banyak cheese tea, kita juga ada di Chizu, yang milk tea kita juga ada. Cheese tea Yang minum atasnya keju, bawahnya tea, itu lagi viral juga, ibaratnya. Yang milk base juga ada, yang fresh juga ada, yang basic juga ada. Kita secara produk juga mengcover lah demand atas kebutuhan minuman seperti itu. Tapi core-nya adalah memang ya kalau kita bicara value proposition kita. Yang saya bilang tadi ya, happiness is simplicity gitu. Jadi sesederhana ya teh gitu kan. Kadang kita nggak butuh suatu hal yang mewah atau yang besar atau untuk menjadi bahagia gitu. Kadang sesimpel kita minum es teh manis gitu kan, jadi mood booster gitu kan, bersama teman-teman nongkrong gitu kan. The little thing in life makes you happy gitu kan. Jadi itu yang kita mau coba komunikasikan gitu kan, sesimpel es teh gitu. Sempat kita juga bikin awal-awal kan, es teh adalah teh yang didinginkan dengan es batu. Itu moto kita kan. Jadi terus very obvious. Itu akhirnya jadi kayak orang bacanya jadi kocak gitu kan. Dan itu mungkin akhirnya dia share dan sebagainya. Ya salah satu trik marketing juga kan. Receh gitu kan. Receh, obvious to the point. Ini ada lucunya gitu. Yang penting kita beda kan. Ya kan. Gitu. ST Indonesianya tulis ya. Tulis ST Indonesia. Menggunakan tehnya dari mana aja, Haidar? Kita dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa. Jenisnya apa teh? Black tea? Black tea, green tea. Black tea, green tea. Saat ini black tea, green tea, terus oolong kita ada di beberapa outlet premium kita. Oke. Oolong masih impor. Oolong kita juga ambil dari lokal juga. Ada. Ada. Oke. Ada white tea juga? White tea belum saat ini, tapi kita pengen juga. Jadi sebenarnya bedanya black tea, oolong sama green tea adalah proses oksidasinya sebenarnya, Bang. Jadi kalaupun oolong kan between green tea and black tea kan. Jadi banyak juga petani lokal ya yang bisa bikin oolong juga. Produsen tehnya juga bisa bikin ya. Gitu. Sekarang udah menyerap berapa ton teh ini sekarang? Kita alhamdulillah udah sekitar 10 ton. 1 bulan? Sebulan, ya. Cukup banyak menyerap ya, luar biasa ya. Produksi di Indonesia 130.000 ton. 130 ton? Oke. Kita ya lumayan lah, 10 ton. Bantu-bantu petani. Bantu-bantu petani lah ya. Sekarang yang lagi top apa? Di apa tuh? Ininya, yang varians yang paling... kita lagi paling laku. Kita kan pakai marketing via TikTok, kita sering dengerin kan apa yang maunya consumers kan gitu. Terus pada mintanya itu matcha. Kita kira keluarin matcha gitu kan. Ayo dong keluarin matchanya gitu, akhirnya keluarin gitu. Terus kemarin kita baru kerjasama sama Hydro Coco juga, kita bareng gitu kan bikin produk bareng. Itu sih Bang. Ada co-branding ya? Co-branding juga, kita juga pernah sama Nutrisari, ada Coco, Walls, ice cream juga, Cornetto kita pernah, teh dengan es krim, masuk ke dalam gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu lah, kita harus keep up with the times lah ibaratnya kan. Dan saya dengar kan konsumennya kan bosenan banget ya. Jadi selalu gitu dalam periode tertentu terus keluar produk-produk baru, varian baru ya. Seberapa itunya sih? Ya, dasarnya orang ya, consumers ya, mungkin kalau di kopi kita lihat kayak es kopi susu ya, yang gula aren kan. Ya. Memang setiap wilayah itu punya market preference gitu kan, tergantung kebiasaan mereka. Kalau orang Indonesia rata-rata senangnya yang manis. Manis, terus rasa-rasa kayak brown sugar, karamel gitu. Kita sukanya rasa-rasa seperti itu. Secara hero product itu diwakilkan oleh es teh susu Nusantara kita. Memang campurannya creamy, kerasa sepet tehnya, dan ada brown sugarnya di situ. Jadi kalau secara basicnya yang orang
konsumsi mungkin seminggu 3 kali ada. Tapi kalau hal-hal yang baru untuk ya kita reminder lah. Ya Starbucks juga kan ada juga kan monthly menu yang baru kan. Untuk selalu mengingatkan bahwa kita ada produk baru nih gitu kan. Kita pasti ada juga. Every 2 months kita pasti ada produk baru gitu. Di luar yang ada di outlet, staff kita berapa? Luar outlet kita sekarang ada 93. 93. Di luar outlet ya. Kalau masuk sama outlet mungkin sekitar 3.000-an. 3.000-an. Ya. Artinya menyerap tenaga kerja cukup banyak ya? Ya, itu sih. The blessings of being an entrepreneur tuh creating jobs ya. Ya. Maka kemarin saya baca tuh artikel kita marah-marah dengan orang ini greedy banget. Ya orang-orang marah terhadap orang sukses. Termasuk yang top 10 richest orang terkaya. Saya baru dapat daftarnya. Si ini Jeff Bezos mempekerjakan ratusan ribu orang, jutaan orang. Kita bilang inilah hal yang baik dari para pengusaha itu karena mereka mempekerjakan banyak orang daripada kita cuma ngeritik doang gitu betul. Tapi tidak memberikan manfaat apapun untuk orang lain. Sebaiknya orang kan yang bisa kasih manfaat ke orang lain ya Bang. Iya, sebaik-baiknya orang ada yang memberikan manfaat pada orang lain. Betul. Dar bisa ngasih tips untuk teman-teman yang ingin berbisnis kuliner terutama minuman? Tips saya mungkin ya, setelah saya melalui banyak kegagalan ya, pada intinya nggak perlu jadi orang pintar atau nggak perlu pendidikan yang tinggi atau dari keluarga yang privilege gitu. Pada ujungnya apakah punya komitmen untuk nyelesain perjalanannya gitu. You have what it takes to carry on and keep going. Dan itu karakter sih. itu penting ya? Kenapa Bang? Karakter itu penting. Karakter penting. Bagi saya ya, saya udah mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi tanpa kehilangan semangat. Itu sih yang penting ya. Itu Abraham Lincoln banget tuh. Gitu ya. Ya kayak Bang Helmi kan pasti ngalamin juga kan. Kegagalan. Gagalnya banyak kan? banget. Iya. Kekeh aja kan. Ngotot aja kan. Ngotot, harus seperti itu ya. Harus seperti komitmen itu. Ya. Komitmen dalam pencarian sukses itu sendiri ya kan. Betul. Background dari manapun juga kan nggak masalah. Nggak masalah akhirnya. Gitu. Betul. Malah cenderung makin tinggi sekolahnya makin juga terdorong untuk tidak menjadi entrepreneur kan? Iya. Mungkin mikirin resikonya dan banyak ketakutan. Iya. Kenapa? Karena bisa mikir gitu. Sekolah itu kan membuat kita bisa mikir kan. Kadang-kadang kita berbisnis kan faktor intuisi itu kan penting ya. Iya. Haida merasakan ada fase. Ya, business acumen guys. Jadi kalau dibilang saya harus bikin produk ini, jujur nih Bang, kalau saya harus dibikin produk lagi, ST bisa saya. Bisa. Tanpa harus ada data ini, saya udah paham caranya gimana gitu kan. Tapi kan saya bilang Bang ya, sekarang yang saya butuhkan adalah fokusnya. Kita kan bisa bikin ini pada ujungnya nanti ngapain juga nggak ada yang sustain gitu kan, pengennya lari maraton jauh panjang gitu kan. Itu sih yang sekarang nggak ada bisnis yang lain, hanya teh, ST dan ada namanya Reindeer. Reindeer yang kopi itu. Ya itu juga tapi jabatan saya kan bukan CEO di sana, saya hanya investor, business development. Dan dari beberapa bisnis juga saya hanya owner aja gitu. Tapi kalau investasi waktu saya adalah di ST gitu kan. Ini masih banyak PR-nya juga. Banyak banget PR-nya. Tapi ya yang penting saya happy lah Bang gitu kan. Target apa? IPO, go internasional ya? Target 10,000 outlets. Wow, itu ngelewatin Jollibee itu. Jollibee ya, keren tuh Jollibee tuh, keren banget tuh. Local brand ya itu ya. Local brand. Keren. Goes to the world. Bisa ya? Mudah-mudahan Bang, doain aja Bang, mudah-mudahan. Nggak ngeri ya, Haida? Ini kan entry barrier-nya kan almost zero ya. Orang bisa tiru kan? F&B mostly low barrier of entry dan tapi ujung-ujungnya saya bilang basic management, timnya siapa gitu kan, organisasinya seperti apa gitu, sehebat apa value-nya gitu, visinya apa, missionnya apa kan yang nggak kelihatan justru yang harus dikuatin kan akarnya itu. Jadi saya nggak takut sih Bang, banyak yang mau coba niru sama, tapi justru yang ngeri adalah yang
punya akar yang kuat, yang apa? Punya fundamental yang kuat ya. Fundamental kuat, organizationnya robust, kokoh gitu kan. Ya. Wah, itu yang ngeri. Bisa ada player besar, atau masuk sini gitu ya. Ownernya juga yang pengen belajar terus gitu kan. Ditambah dia punya capital kan, itu yang baru punya jaringan. Berjaringan, networking atau apa, itu yang. Cuman kalau yang coba untuk ikutin apa yang tadi Abang bilang bener, low barrier of entry, tapi ya saya rasa ujung-ujungnya ya organisasinya sih. Organisasi. Brand menjadi sesuatu kekuatan juga? Pasti. Intangible asset kita adalah di brand. Di Ini brand? kan IP business ya, intellectual property ya. Kalau tanpa ada brandnya ya it's just another hashtag gitu kan. Semua sudah didaftarkan? Sudah didaftarkan. Ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian ya. Tahu ditiru orang ya. Yang didaftarkan tidak cukup lengkap artikelnya gitu. Ini berapa SKU kamu punya? Berapa jenis, berapa varian? Di Haki-nya atau di yang udah dijual? Oh, dijual kita ada sekitar 18 ya. 18 SKU. Yang udah di Haki? Haki kita baru 6. Tapi yang lain udah didaftarkan? Ya, jadi kita kelasnya udah, yang kelas kedai udah, terus kita kelas apa? Merchandise juga ada kelas teh juga ada, 30, 43 sama kelas 34, saya lupa ya. Tapi per produknya juga kita udah daftarkan juga gitu, baru 6 apa 8 gitu. Bagian legal sih yang lebih tahu ya. Yang lebih paham. Tapi itu penting ya untuk pelajaran ya. Karena kita kan berkali-kali kita mendapatkan cerita terakhir Ruben Onsu saya pikir ya. Yang akhirnya berseteru dengan partnernya gitu. Dan akhirnya berebut IP. Itu yang mungkin teman-teman UMKM harus sadar paham juga ya, bahwa apa, legal harus diurusin, tax juga harus diurusin. Tax gitu juga. Termasuk jangan sembarangan pakai nama. Haidar ya. Betul. Kita lihat kadang-kadang lu pakai nama-nama ternyata udah daftarin orang gitu. Betul. Bikin PT asal iya aja nggak baca kan aktenya. Hal-hal yang simple tapi mempengaruhi banget kalau ke depannya gitu kan. Kita kan panggil notaris gitu kan, dibacain iya aja ngangguk, yang penting saham gue berapa persen, oke gitu kan. Kita nggak tahu tuh RUPS gimana gitu kan, harus berapa persen, tuh kan. Harus belajar nih kita. Belajar kayak gitu-gitu yang kita, ya itu sih mau level up ya. Gitu. Jadi pesan saya nih, di samping kita harus protect IP kita, paten kita, hak kita, tapi jangan juga nyerobot punya orang ya kan. Banyak juga yang nggak paham, nggak apa-apa. Oh dibilang ini kota sana. Kita lain, nggak bisa begitu kan Haidar? Gimana pengalaman Haidar? Saya kejadian banyak juga sih Bang. ST kan umum ya. Akhirnya banyak juga yang namanya mirip. Tapi saya sih tidak mau dipusingkan dengan hal itu. Selama tidak membingungkan consumers bahwa ini bukan adalah ST Indonesia, fine by me gitu. Saya nggak masalah gitu. Tapi begitu ada yang secara fontnya mirip, nama udah mirip, akhirnya consumer bingung, baru saya turun tangan di situ, baru saya somasi lah ibaratnya gitu kan, tolong diganti, tapi kita juga caranya baik-baik dulu gitu. Tapi gini Bang, saya juga pernah dengar dari orang Dirjen Haki, dia pernah ngomong gini gitu kan, ketika teman-teman udah punya nama brand, walaupun itu hanya di otak saja gitu, itu segera didaftarkan. Gitu kan. Jadi sekarang ketika saya tahu itu udah kan F&B kan banyak ya dengan nama yang kreatif, yang unik dan itu penting kan. Makanya sekarang kerjaan kita ada apa nih nama ini, kan nama bagus deh, bikin brand apa. Walaupun belum ada ya bisnisnya, daftarin aja. Lebih baik begitu ya. Ya, lebih baik gitu. Kita jaga, ini yang didaftarkan ST Indonesia. ST Indonesia secara logo dan secara grafiknya ya. Karena kalau ST sendiri kan generik banget ya. Generik. Dulu ingat kita kasus kalau nggak salah Kopitiam ya. Yang didaftarkan orang dan itu juga sempat menjadi polemik tuh ya. Gitu ya. Ya karena Kopitiam itu adalah sebuah produk ya. Generik lah. Generik ya. Generik. Ya, tapi ada yang daftarin. Kalau nggak salah diterima dan kemudian pemilik Kopitiam yang lain tuh dituntut tuh lo nggak boleh pakai. Akhirnya heboh ya. Saya dulu itu. Jadi kita belajar banget. Jadi teman-teman, karena kita tahu ya Haidar, teman-teman yang mau menjadi entrepreneur itu paling gampang itu melalui kuliner ya. Kenapa? Karena entry barrier hampir nggak ada. Rendah ya, semua orang bisa. Mulai juga, terus modal juga nggak banyak amat. Modal nggak banyak, bisa banyak bisa enggak, bisa gitu enggak, kan. Terus market sudah paham, gitu kan. Jadi tapi uniknya adalah
It's difficult juga sih Bang, karena kita harus ngurusin produknya, servicesnya, back end-nya, logistiknya gitu kan, people-nya gitu. Jadi kompleks sebenarnya F&B itu kan. Ditambah kompetitornya juga banyak gitu kan. Jadi makanya ST ini ketika kita bikin sistem kemitraan ini, harapan kita yang ikut gabung mentalnya udah dipupuk gitu kan. Udah ngerti betapa bisa menghadapi customer yang datangnya yang marah-marah, yang nggak sabaran, terus dengan cara strategi marketing seperti apa, bikin produknya, terus harus siapin outlet, estimasinya gitu kan, proyeksi salesnya gimana gitu. Jadi it's a big thing that comes in a small package gitu kan sebenarnya. Jadi saya rasa ST ini sangat cocok buat teman-teman yang pengen belajar bisnis dan menjadi entrepreneur gitu. Daripada bikin sendiri tapi gagal, mendingan cari yang udah jadi. Ya udah minimal udah proven lah. Gitu. Ya. Jadi ini nasihat yang menarik juga ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau belajar bisnis, ya udahlah ngikut aja dulu ya yang udah jadi sistemnya. Minimal udah tahu bagaimana cara marketing, cara jualan, cara membuat interior ya. Dan semuanya bagaimana handling komplain dari konsumen ya. Sebelum memutuskan untuk membuat sendiri. Betul. Ya, kalau membuat sendiri langsung terjun, wow. Kemungkinan gagalnya besar banget. Saya Haidar, saya orang yang tidak terlalu, tangan saya tidak dingin untuk bisnis restoran. Berapa kali saya gagal? Oh, pernah juga dia. Oh iya, berkali-kali. Terutama termasuk ini juga lah ya, yang frozen food segala macam. Karena saya satu ya, kalau kita bisnis yang begini, harus punya resep yang tidak boleh berubah. Jadi kalau masih dipegang oleh manusia, masak gitu, chefnya lari dan konsumen komplain. Nomor 2, harus ditungguin ya. Harus ditungguin. Kita punya restoran, ya. Kamu siapa? Rendir sekarang ya? Rendir ya. Kan harus ditungguin ya. Nggak boleh meleng. Bisa juga sebenarnya sih Bang. Selama, balik lagi ke fundamentalnya itu sih. Fundamentalnya. Tapi emang benar soal key people-nya ya. Saya rasa harus dijaga ya. Dijaga betul. Dijaga betul. Dan nggak gampang mencari key people bukan? Iya, loyalty ya. Dan soalnya makanya kita maunya apa? Oh, ada COP programnya atau apa ya, kita kasih aja nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita harus tetapkan orang tersebut sebagai aset. Dan jangan takut, makanya saya bilang jangan takut kita kasih lebih karena punya kontribusi yang besar untuk company ya. Kita Kenapa harus tidak? tahu. Itulah tugas kita as a entrepreneur, as a business owner, tahu mana yang jadi key people di bisnis kita gitu kan. Itu kan kejelian kita kan. Mana dan itu harus dipegang. Gitu kan. Ya. Saya pengalaman saya berbisnis restoran nggak kuat saya, karena kemungkinan kecurangannya ada di semua lini, di pembelian, di yang masak, di yang menyajikan, yang diterima uang, yang melaporkan, jadi harus ditungguin tuh. Jadi untuk orang kayak saya yang sibuk banget, jangan pernah. Nah, kalau mau aman, ya beli franchise aja lah. Invest aja di saya Bang, nanti bisa. Atau mulailah dari yang kecil-kecil ya. Tungguin sendiri gitu. Betul. Saya kemarin dengan istri saya lihat ada satu pameran gitu di mall sini, menarik juga tuh. Ada anak muda gitu. Dia kerjain sendiri tuh. Gitu ya. Wah, dia desain sendiri ya. Saya bilang keren banget, harus begitu ya. Harus belajar. Harus sebelum pelan-pelan akhirnya merekrut orang kepercayaan. Betul. Setuju. Oke, thank you Haidar. Makasih Bang Helmi. Nice talk. Ya, nice semoga talk. Ini bermanfaat, menginspirasi banyak anak. Ini ada Haidar usia 32 tahun, outletnya udah 500 lebih. Cuman jualan es teh doang ya, tapi bukan es teh biasa. Di belakangnya ada manajemen, ada macam-macam ya yang harus dipikirin. Jadi jangan pernah berhenti belajar, itu yang penting. Baik, masalah kesuksesan. Sukses itu sebenarnya hak semua orang. Haidar mengatakan sukses saya itu adalah happiness. Saya harus happy. Ya, mau apa lagi hidup? Capek-capek, bekerja keras, tapi kita semua adalah aim-nya atau tujuannya adalah mengejar kebahagiaan. Mari kita cari kebahagiaan masing-masing. Tapi saya ingin men-challenge Anda, apa arti kesuksesan menurut kamu semua ya? Silakan kirim ke sini, taruh di kolom komentar, dan nanti yang komentar terbaik, arti kesuksesan terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami Rp300.000. Ya, jadi
Itu dia. Terima kasih sudah bersama saya dan Haidar Wurjanto, CEO founder dari Es-Teh Indonesia, yang kita harapkan akan banyak sekali menghasilkan entrepreneur di Indonesia. Seperti harapan kita bersama. Haidar, barangkali ada closing statement? Cukup saya rasa ya. Cukup ya. Makasih teman-teman. Semoga bisa bergabung di Es-Teh. Komisi ke sini. Komisioner dasar ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Ya, para entrepreneur hebat Indonesia untuk menjadi inspirasi. Ya, bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.